CNN Indonesia Breaking News. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi dengan rasa keprihatinan yang dalam, kami KPK pertama hari ini mengumumkan OTT yang dilakukan tadi malam. Jadi untuk jelasnya saya baca pointers yang disiapkan oleh teman-teman dari Humas. KPK menggelar operasi tangkap tangan atau OTT terhadap 2 orang pada hari Senin 21 November 2016 di daerah Kemayoran, Jakarta. Kedua orang tersebut adalah RRN, Direktur PT EKP, dan HS, Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Dirjen Pajak. Turut diamankan 2 orang staf RRN di Jakarta dan 1 orang staf RRN di Surabaya dan 1 orang sopir serta ajudan HS. Kronologis, Senin tanggal 21 November 2016 sekitar pukul 8 malam atau pukul 20 terjadi penyerahan uang dari RRN kepada HS di kediaman RRN di Spring Hill Residen Kemayoran, Jakarta Pusat. Seusai penyerahan, saat keluar dari komplek perumahan Spring Hill Residen, penyidik mengamankan HS beserta sopir dan ajudan pada pukul 20.30. Dari lokasi diamankan uang sejumlah US dollar 148.500 atau setara dengan 1,9 miliar rupiah. Setelah itu, penyidik menuju kediaman RRN untuk mengamankan RRN untuk kemudian membawa keduanya ke gedung KPK untuk dilakukan pemeriksaan. 2 staf RRN diamankan di kediaman masing-masing di daerah Pamulang dan Pulau Mas, Jakarta. Selain itu, penyidik juga mengamankan seorang staf lainnya di Surabaya. Uang tersebut diduga terkait dengan sejumlah permasalahan pajak yang dihadapi PT EKP. Antara lain terkait dengan surat tagihan pajak atau STP sebesar 78 miliar rupiah. Setelah melakukan pemeriksaan 1 kali 24 jam pasca penangkapan, KPK melakukan gelar perkara. Jadi tadi sudah dilakukan gelar perkara pimpinan dengan seluruh penyidik dan memutuskan untuk meningkatkan status penanganan perkara kepenyidikan sejalan dengan penetapan 2 orang sebagai tersangka, yaitu A. Sebagai pemberi, RRN disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Sebagai penerima, HS disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. OTT ini berdasarkan informasi dari masyarakat. Kemudian bagi KPK, hal seperti ini memang sejak awal menjadi prioritas kami. Saudara bisa membayangkan kewajiban pajak yang kemudian besarnya sebesar 78 miliar dengan negosiasi, kemudian kewajiban itu hilang. Dari hasil negosiasi itu kita bisa memonitor akan dibayarkan sejumlah 6 miliar kepada yang bersangkutan dan 1,9 itu adalah tahap pertama dari penyerahan. Jadi saudara bisa membayangkan kita sangat prihatin terhadap kasus seperti ini karena mestinya uang itu diterima negara kemudian diterima oleh oknum. Namun bagi KPK kami juga menegaskan kami tetap percaya bahwa Dirjen Pajak orangnya banyak yang masih integritasnya tinggi.
Jadi jangan sampai kita kehilangan kepercayaan pada Ditjen Pajak. Mereka harus kita percaya, dan kami bersama-sama dengan Kementerian Keuangan akan mengambil langkah-langkah perbaikan ke dalam. Kami akan mensupport. Mudah-mudahan nanti Bu Menteri juga bisa memberikan pernyataannya dan kita bisa bekerjasama untuk melakukan perbaikan-perbaikan di sektor perpajakan. Mungkin dari KPK itu ada pernyataan dari Ibu. Monggo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran pimpinan KPK yang telah menginformasikan mengenai kejadian operasi tangkap tangan terhadap salah satu staf di Direktorat Jenderal Pajak. Tentunya saya sangat kecewa terhadap tindakan dari aparat pajak, terutama pada saat kami semuanya sedang di dalam proses untuk membangun kembali kepercayaan wajib pajak melalui suatu program tax amnesty yang ini menggambarkan dibutuhkannya kepercayaan dua belah pihak, yaitu dari wajib pajak dan juga dari aparat pajak. Tindakan yang dilakukan oleh Oknum HS dari Direktorat Jenderal Pajak mencerminkan suatu pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik, integritas, dan kejujuran yang selama ini merupakan nilai-nilai yang dianut oleh Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak. Jadi ini merupakan suatu tindakan yang mencederai nilai-nilai dan tentu juga mencederai kepercayaan dari koleganya yang lain. Seperti dikatakan oleh pimpinan KPK, Pak Agus, bahwa sebagian besar dari jajaran Direktorat Jenderal Pajak adalah para aparat yang punya komitmen tinggi untuk membangun institusi pajak menjadi institusi yang bisa dipercaya oleh publik untuk mengumpulkan kewajiban pajak bagi kebutuhan negara ini untuk membangun. Jadi ini adalah salah satu bentuk pencederaan yang sangat serius, yang sangat mengecewakan bagi seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak dan tentu bagi pimpinan di Kementerian Keuangan, termasuk saya sendiri secara pribadi yang sangat kecewa. Kami Kementerian Keuangan, saya sendiri akan terus mendukung langkah KPK untuk mengusut kasus ini secara tuntas. Kasus ini sudah masuk di dalam proses penegakan hukum dan oleh karena itu Kementerian Keuangan akan berkomitmen membuka akses yang seluas-luasnya bagi KPK untuk mendalami kasus ini. Karena saya sangat menginginkan bahwa momentum ini akan menjadi salah satu trigger atau pemicu yang kredibel bagi pembersihan dan perbaikan Direktorat Jenderal Pajak. Kalau kami selama ini berkomunikasi bahwa melalui tax amnesty dan reformasi kami ingin membangun kepercayaan publik, maka kami menganggap bahwa hikmah dari OTT ini adalah suatu upaya yang jauh lebih sistematis dan kredibel untuk membangun Direktorat Jenderal Pajak yang bersih dari korupsi dan memiliki nilai integritas yang baik. Kami juga akan bekerja sama dengan KPK untuk mengintensifkan berbagai upaya pencegahan korupsi dan memperbaiki sistem tidak hanya di Direktorat Jenderal Pajak, tadi di Kementerian Keuangan keseluruhan. Kami menganggap bahwa Kementerian Keuangan merupakan lembaga yang sangat penting, sangat strategis yang memiliki amanah untuk mengelola keuangan negara secara bersih dan kredibel. Dan itu tidak mungkin dilakukan secara sendiri tanpa ada bantuan dan dukungan dari institusi yang kredibel seperti KPK. Sehingga saya sangat menyambut dan meminta untuk KPK membantu kami. Sehubungan dengan reformasi di Direktorat Jenderal Pajak yang telah saya sampaikan beberapa saat ini, maka saya akan segera membentuk dan mengumumkan tim reformasi di Direktorat Jenderal Pajak yang tidak hanya menyangkut masalah korupsi, tapi menyangkut ada 5 hal yang sangat strategis. Yang tentu pertama adalah masalah SDM dan Code of Conduct, yang ini menyangkut masalah integriti, pembersihan terhadap aspek-aspek korupsi, tapi lebih kepada juga perbaikan skill, kompeten, dan profesionalisme.
Yang kedua adalah menyangkut masalah information system dan database, karena ini akan sangat membantu kami untuk mengidentifikasikan kewajiban dari wajib pajak secara objektif dan mengurangi interaksi dari aparat pajak secara tidak perlu yang kemudian bisa menimbulkan berbagai transaksi seperti yang terjadi pada OTT ini. Yang ketiga, kami perlu dan memandang penting untuk memperbaiki bisnis proses di dalam Direktorat Jenderal Pajak. Ini termasuk Code of Conduct ini akan menjadi sesuatu yang buruk kalau tidak ada bisnis proses yang kredibel di dalam Direktorat Jenderal Pajak. Dan ini merupakan salah satu PR kita untuk memperbaiki proses bisnis internal Direktorat Jenderal Pajak. Yang keempat, kami perlu untuk memperbaiki dari sisi struktur kelembagaan, termasuk dalam hal ini berbagai macam struktur organisasi dari Direktorat Jenderal Pajak sendiri, termasuk hubungannya dengan Kanwil dan berbagai kantor-kantor pelayanan. Selama ini kami mendesainnya berdasarkan LTO khusus maupun Madya dan Pratama, masing-masing memiliki tingkat kerawanan yang berbeda-beda. Dan oleh karena itu perlu untuk dilakukan suatu kaji ulang mengenai keseluruhan struktur dan scope of work-nya. Dan yang terakhir tentu saja di dalam reformasi perpajakan adalah memperbarui seluruh RUU atau undang-undang yang mengatur mengenai perpajakan. Dan ini termasuk Undang-Undang KUP, Undang-Undang PPH, Undang-Undang mengenai PPN. Yang kami sekarang sedang di dalam proses untuk satunya KUP sedang membahas dengan Dewan, dan yang dua lagi PPH dan PPN sedang di dalam proses untuk perbaikan di dalam draft RUU amandemennya. Mungkin itu 5 hal yang kami lakukan sehingga reformasi pajak menjadi suatu bentuk komitmen kami untuk terus mengembalikan kepercayaan publik. Saya tahu ini adalah proses yang panjang dan sering proses ini menuai kekecewaan begitu kita mendengar berbagai kasus seperti ini, OTT atau dulu kita punya kasus Gayus, itu terus-menerus mengecewakan kita, tapi ini tidak membuat kami untuk menyerah di dalam memperbaiki institusi. Karena saya juga percaya seperti Pak Agus bahwa sebagian besar atau mayoritas dari jajaran di Direktorat Jenderal Pajak adalah mereka yang memiliki komitmen yang sangat tinggi untuk membangun Indonesia dan membangun Direktorat Jenderal Pajak secara baik. Mereka orang-orang yang saya sering mengatakan tidak pernah lelah mencintai negara ini dengan berbuat baik. Jadi saya berterima kasih kepada KPK atas tindakan ini, karena ini menjadi pengingat kepada kita bahwa PR kita masih panjang, namun tantangan juga tidak mudah, namun kami sangat percaya diri bahwa dengan bantuan seluruh pihak termasuk KPK kami akan berhasil. Terima kasih. Saya ingin menambahkan sedikit yang berhubungan dengan OTT kali ini, bahwa sebagaimana telah sering disampaikan kepada media oleh pimpinan yang 5 bahwa KPK sekarang itu ingin mengintegrasikan upaya-upaya penindakan dengan upaya-upaya pencegahan. Ini salah satu contoh yang sedang kami kerjakan, bahwa setiap penindakan itu akan diikuti oleh upaya-upaya pencegahan. Oleh karena itu, setelah kami mengumumkan ini, kami mengundang juga Ibu Menteri Keuangan agar upaya-upaya pencegahan dan perbaikan tata kelola di Kementerian Keuangan, khususnya di Direktorat Jenderal Pajak itu bisa kita lakukan secara sistematis, agar hal yang sama tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Jadi mungkin itu yang perlu kami sampaikan, kecuali ada Ibu Bawaseria ingin menambahkan? Sudah? Oke, terima kasih. Ya, sebelum tanya jawab kami akan perlihatkan dulu barang bukti berupa uang yang telah disita pada saat penangkapan.
CNN Indonesia Breaking News.